Bab 511, Upacara Penghargaan. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Zhang Yuonyan juga tersenyum dengan ekspresi santai, dan berkata, jika Anda memiliki orang tua, tentu saja Anda harus tetap berada di final untuk mengungkapkannya. Jika tidak, Anda tidak dapat mencapainya. Ketika orang dewasa di sekitar ini mendengar kata-kata Zhang Yuxiao, mereka secara alami menunjukkan ekspresi sapi kecil Anda, dan mereka semua mengacungkan jempol. Tentu saja, beberapa pemain dalam kelompok dewasa yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi hadiah pertama juga diam-diam beruntung. Untungnya, bocah cabul ini adalah pemain dalam kelompok pemuda. Jika ada orang seperti itu di kelompok Anda, perubahan dalam kelompok itu sulit diprediksi. Kompetisi telah resmi berakhir. Meskipun batas waktu belum tiba, kebanyakan orang telah melihat bahwa pada dasarnya semua orang telah menyelesaikan pekerjaan mereka. Orang dewasa dalam kelompok itu mengikuti dan bubar, kembali ke posisi mereka, mempersiapkan skor akhir. Begitu orang dewasa itu pergi, Wei Xiaozhen dan Zhang Yufei secara alami terekspos. Tentu saja, keduanya juga memiliki ekspresi aneh. Melihat Zhang Yu, mereka tampak ingin mengenalnya lagi. Zhang Yu tersenyum pada mereka dan berkata, dua wanita cantik. Mengapa menatapku dengan ekspresi aneh seperti itu? Zhang Yufei berkata, Zhang Yu, karena lukisan Tiongkokmu sangat bagus. Mengapa kamu tidak memilih untuk bersaing dengan lukisan Tiongkok pada awalnya? Zhang Yuonyan tersenyum dan berkata, sebenarnya, aku juga melukis dengan sangat baik. Tetapi pena yang aku gunakan kali ini kualitasnya buruk. Kalau tidak aku tidak perlu memperlihatkan pantatku yang lama. Wei Xiaozhen mengerutkan kening, dan berkata dengan tidak senang, apa maksudmu? Karena levelmu sangat tinggi, mengapa tidak memilih alat yang lebih baik untuk dimainkan? Apakah menurutmu kami orang-orang ini sama sekali tidak layak untuk menjadi pesaing seriusmu? Zhang Yuonyan sedikit keliru. Kamu perlu tahu bahwa kamu tidak berencana untuk berpartisipasi dalam kompetisi apapun pada awalnya, dan kamu sepenuhnya didorong oleh orang lain untuk meletakkan bebek di rak. Tentu saja, penjelasan terperinci tentang detail ini tidak diperlukan. Saya hanya tertawa dan berkata, pikirkanlah cintamu. Pikirkanlah, penilaian akan segera dimulai. Siapapun yang lebih tinggi atau lebih rendah, itu tergantung pada apa yang dikatakan juri. Wei Xiaozhen mendengar dengungan dingin, dan berbalik. Zhang Yufei memindai ulang gambar bunga peoni yang sempurna di meja Zhang Yu. Dari sudut pandang pribadinya, dia benar-benar ingin membawanya kembali untuk mempelajarinya dengan saksama. Tetapi sekarang saya tahu ini bukan saatnya, jadi saya dengan enggan berbalik dan pergi. Penilaian dimulai. Itu masih tradisi lama, para pemain di grup dewasa mendapat skor terlebih dahulu. Pemain ke-41 Yuletu memenuhi harapan dan memenangkan tempat pertama di grup dewasa. Diikuti oleh para pemain muda. Tentu saja, para juri tidak melihat karya pemain lain pada awalnya, pada dasarnya mereka melihat karya Zhang Yu terlebih dahulu. Ketika semua orang melihat karya ini lagi, dapat dikatakan bahwa itu adalah karya yang sempurna tanpa cacat. Dan dari tahun ke tahun karya Zhang Yu, bunga dan burung Zhang Yufei, dan potret Wei Xiaozhen tentang lelaki tua itu, tentu saja, gambar pemandangan hitam putih di tangan remaja peringkat kedua di semifinal juga merupakan karya yang sangat bagus. Namun, karya-karya ini hanya karya satu tingkat. Jika ditempatkan di samping karya Zhang Yu, itu akan menjadi perbedaan dunia. Mungkin menggambar tidak seperti menulis. Dalam banyak kasus, pro dan kontra kaligrafi pena lunak memerlukan analisis dan penjelasan terperinci oleh para ahli. Dalam melukis sebagian besar waktu, orang yang cerdas mengetahui perbedaan kualitas pekerjaan setidaknya sekilas. Setidaknya Anda tahu kualitas lukisannya. Di mata penonton, karya Zhang Yu terlihat indah dan tidak biasa. Dan puisi terakhirnya asli dan sangat cocok, dan si bodoh tahu bahwa karya Zhang Yu adalah yang terbaik. Para juri tidak banyak bicara. Si bocah pelukis tinta mendapat skor 94 poin, Wei Xiaozhen mendapat skor 94,5 poin, Zhang Yufei mendapat skor 96 poin, dan Zhang Yu mendapat skor 100 poin lagi tanpa kejutan apapun. Tentu saja, ia juga memenangkan kejuaraan kelompok lukis. Dalam tepuk tangan meriah, lukisan peoni karya Zhang Yu kembali dipilih sebagai kompetisi kelompok lukis,
dan satu-satunya karya berkualitas bagus digantung di bagian atas semua karya. Disaksikan oleh penonton dari dekat. Kembalinya Zhang Yu terakhir kali adalah sesuatu yang tidak diharapkan semua orang. Ningqin dengan senyum di wajahnya juga menerima ucapan selamat dari sekelompok kepala sekolah di sekitar penerima. Meskipun Ningqin masih sedikit gugup di awal permainan, ketika dia melihat karya Zhang Yu untuk pertama kalinya, dia juga menaruh hatinya. Jika karya yang luar biasa seperti itu bukan sebuah kejuaraan, seperti apa jadinya? Pekerjaan adalah juaranya. Pada saat ini, Han Kai tampak seperti terong beku, dan tampak kecewa. Saya pikir dia adalah yang pertama di tas sekolahnya dan dibawa pergi oleh sekolah menengah pertama lagi. Bagi Han Kai, itu sudah sangat tertekan. Mungkin dia takut Ningqin akan menemukan dirinya dalam masalah untuk sementara waktu. Han Kai pergi dengan alasan buang air kecil dan bangkit dan berjalan pergi. Untuk mengetahui bahwa Ningqin bukanlah tuan rumah yang jujur, dia seharusnya tidak merasa tidak senang. Ketika Ningqin melihat ini, dia juga tampaknya menebak apa yang dipikirkan pihak lain, tersenyum, dan tidak mengatakan apa-apa. Menurut pendapatnya, Han Kai meledak untuk waktu yang lama sebelum akhir permainan. Itu bisa menenggelamkan orang, tetapi sekarang mereka memukul wajah mereka sendiri dengan pop. Pikirkan tentang itu sekarang setelah Anda berubah dari kepala sekolah menjadi Han Fati, jangan biarkan dirimu disakiti dan menganggapnya biasa saja. Seluruh permainan berakhir, dan itu memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan. Jadi kali ini telah lewat pukul 10 siang, kebanyakan orang merasa sedikit keroncongan di perut mereka. Seorang pemimpin tertentu dari Biro Kebudayaan Kota memulai pidato penutup. Selain para kontestan yang telah mengkonfirmasi penghargaan, para hadirin tidak memiliki itu. Suasana hati sedang menunggu penghargaan, dan kebanyakan orang pergi. Ketika semua orang pergi, direktur dari seorang direktur tertentu menyelesaikan pidatonya dan pergi ke tempat penghargaan. Pertama, penghargaan keunggulan kolektif. Meskipun sekolah menengah pertama mencapai hasil yang baik, sekolah itu kekurangan staf. Satu-satunya kelompok di kelompok pemuda yang memenangkan penghargaan keunggulan kolektif adalah anggota sekolah menengah atas Beitong. Han Kai dan Ningqin, sebagai kepala sekolah dari universitas bergengsi, mewakili komunitas pendidikan dan memberikan penghargaan kepada para kontestan yang menerima penghargaan keunggulan kolektif. Tentu saja, meskipun sekolah menengah nomor 1 tidak menerima penghargaan luar biasa, suasana hati Ningqin tidak terlalu buruk, karena hadiah utama adalah sesuatu dari sekolahnya sendiri. Tentu saja, itu lebih berharga daripada barang-barang yang tidak penting ini. Sebaliknya, Han Kai memiliki ekspresi yang tidak menyenangkan. Dibandingkan dengan penghargaan opsional seperti penghargaan luar biasa, trofi peringkat pertama lebih layak untuk dikoleksi dan dipajang. Pikiran ini membuatnya semakin tertekan. Diikuti oleh penghargaan pribadi dari kelompok kaligrafi. Zhang Yu tersenyum dan menerima hadiah 5.000 yuan yang diberikan oleh Presiden Asosiasi Kaligrafi Liu Huanlin, dan trofi dan sertifikat hadiah pertama. Novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru sistem bintang tingkat dewa. Wei Xiaozhen dan Hao Cheng's berada di peringkat kedua dan ketiga dalam kompetisi kaligrafi, dan memenangkan hadiah kedua, serta hadiah 1.000 yuan dan sertifikat penghargaan. Bagi Hao Cheng's, ini sudah merupakan hasil yang diinginkannya. Namun, satu-satunya hal yang membuatnya merasa tidak enak adalah dibandingkan dengan yang lain, ia kehilangan lebih banyak daripada yang diperolehnya. Karena set 4 harta karunnya yang bernilai ribuan yuan, Zhang Yu dibawa pergi. Terlebih lagi, dalam permainan berikutnya, sambil memegang peralatan profesionalnya, Zhang Yu malah berjalan dengan lancar dan bernyanyi sepanjang jalan untuk memenangkan penghargaan terakhir. Selama Hao Cheng's memikirkan hal ini, ia menjadi sangat marah. Anda harus tahu bahwa jika orang itu tidak secara paksa mengambil peralatan tingkat tinggi miliknya sendiri, kemungkinan besar ia akan mencapai penampilannya saat ini. Jika Anda tidak berhasil, Anda dapat memenangkan kejuaraan. Jika lelaki tua tiran lokal itu juga cacat mental dan melihat pekerjaannya sendiri sekaligus, bukankah dia sendiri? Dalam analisis terakhir, orang itu yang merampas keberuntungan dan kesempatannya. Memikirkan hal ini, wajahnya secara alami jelek dan sekarat. Penghargaan dalam kelompok kaligrafi telah berakhir, diikuti oleh penghargaan dalam kelompok melukis. Zhang Yu hampir tidak mengundurkan diri. Beberapa Sun Qiang mengambil alih trofi dan sertifikatnya, diikuti oleh penghargaan kedua.
Hadiahnya hampir persis sama dengan kompetisi kaligrafi, tetapi kali ini diberikan kepada Wu Yi, Presiden Asosiasi Seniman Zonghai. Penghargaan ada di mana-mana, dan para pemenang berfoto dengan para juri di lapangan, staf panitia penyelenggara, dan selebritas dari kalangan budaya dan pendidikan. Sebagai juara ganda dalam permainan ini, Zhang Yu secara alami ditempatkan di tengah-tengah semua orang. Wajah Zhang Yu tersenyum dengan senyum dari tahun ke tahun. Hao Chengs yang berdiri di sampingnya selalu tampak sembelit. Foto itu telah berakhir. Ningqin dan Zhang Yu tersenyum dan menjelaskan beberapa kata, dan meninggalkan aula kompetisi dengan beberapa orang. Wei Zongyuan mengucapkan beberapa patah kata kepada orang-orang di sekitarnya dan berpamitan kepada Zhang Yu, sambil berkata, "Zhang Yu, aku mengambil 3 karya kaligrafimu beberapa saat yang lalu. Berikan aku nomor kartu bankmu, aku akan meminta seseorang untuk mentransfer uang kepadamu. Ngomong-ngomong, peta peoni milikmu tidak untuk dijual. Jika aku menjualnya, aku bisa membelinya seharga 200.000. Semua orang di sekitarku mendengar ini diam-diam taring. Anak ini hari ini, bertemu dengan seorang tiran lokal yang tidak peduli dengan uang, dibandingkan dengan pendapatan ratusan ribu, bonus beberapa ribu yuan tampaknya tidak ada artinya." Zhang Yu menyimpan hasil karyanya tentu saja tidak berguna, mengangguk. Meskipun ratusan ribu sekarang bukanlah uang yang banyak untuk dirinya sendiri, tetapi siapa yang dapat dicurigai memiliki lebih banyak uang, dan seseorang yang membelinya juga menyimpannya untuk membawa masalah ke rumah. Zhang Yu pergi ke nomor kartu bank sesuai dengan nomor telepon yang dilaporkan kepada Wei Zongyuan sendiri. Wei Zongyuan melihat Zhang Yu menyelesaikan nomor kartunya dan melakukan panggilan telepon. Zhang Yu segera menerima pesan teks dari banknya, dan 700.000 berhasil tiba. Wei Xiaozhen melihat bahwa kakeknya menghabiskan ratusan ribu untuk membeli karya Zhang Yu, dan mengatakan bahwa dia masih tidak senang. Meskipun tingkat lukisan dan kaligrafi Zhang Yu sangat tinggi, bagaimanapun, Zhang Yu hanyalah seorang pendatang baru dan seorang siswa. Dalam hal ini, dapatkah karyanya benar-benar memiliki nilai investasi ratusan ribu? Wei Xiaozhen sebenarnya tidak mengenali situasi ini. Zhang Yu mengatakan bahwa dia benar-benar mengagumi Wei tua di depannya. Dia tidak mengerti dirinya sendiri, jadi dia berani membeli karyanya sendiri. Tetapi tidak peduli apa yang dikatakannya, masih sangat senang bahwa pihak lain mengakui karyanya sendiri. Mengenai apakah nilai akhir sesuai standar, Zhang Yu memiliki kepercayaan diri, hanya butuh sedikit waktu untuk menyelesaikannya. Wei Zongyuan meminta sopir untuk menyimpan hasil karya Zhang Yu, dan pergi ke tempat terpisah bersama Liu Huanlin dan Wu Yi. Dia mengangguk kepada Zhang Yu dan berbalik. Wei Xiaozhen melihat bahwa kakeknya telah pergi, dan pergi bersama rombongan dari sekolah menengah Beitong. Liu Huanlin dan Wu Yi sama-sama meminta nomor telepon Zhang Yu. Meskipun keduanya memiliki status tinggi di kalangan seni lukis dan kaligrafi di kota Zonghai, mereka bukanlah tipe orang yang mengaku sebagai orang yang mengidentifikasi diri sendiri. Dan dengan bakat Zhang Yu yang menyimpang, dapat dikatakan bahwa di hati keduanya, dia telah dianggap memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan dirinya sendiri. Saya percaya bahwa seiring berjalannya waktu, Zhang Yu kemungkinan akan menjadi bintang yang sedang naik daun di industri seni lukis dan kaligrafi nasional. Sekarang melepaskan stok potensial Zhang Yu ini pasti akan lebih besar daripada kerugiannya di masa depan. Keduanya bertukar nomor telepon dengan Zhang Yu dan mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Ketika semua ini selesai, hampir semua orang di lapangan hampir pergi. Kecuali beberapa orang dari Sun Qiang dari sekolah menengah nomor 1, beberapa anggota staf sedang membersihkan lokasi. Zhang Yu mendatangi beberapa orang dan tertawa, "Ayo pergi. Aku mengundang kalian untuk keluar dan makan. Ini perayaan." "Bagus." Lu Xuan menepuk perutnya dan berkata, "Aku lapar sekali. Aku bisa makan beberapa burger sekarang." "Baiklah, ayo pergi ke McDonald's." "Aku tidak suka pergi ke McDonald's." Deng Xiaoyu menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata itu dan berkata, "Lebih baik makan tepung kentang. Aku tahu tepung kentang keluarga, yang sangat lezat." Sun Qiang berkata sambil tersenyum, "Kalian berdua benar-benar pelit. Pengunjung lokal silakan makan malam hari ini, bagaimana kalian bisa hanya makan McDonald's dan tepung kentang? Bagaimana itu bisa sepadan dengan makanan laut? Makan makanan laut saat ini tidak enak," kata Lu Xuan dengan suara tercengang. Deng Xiaoyu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak suka makanan laut. Ayo makan tepung kentang."
Sun Qiang tidak menyangka Deng Xiaoyu tidak akan makan enak, tetapi dia ingin makan dengan murah, tetapi juga tidak bisa berkata apa-apa. Zhang Yu berkata sambil tersenyum, pergi. Pergi ke kota makanan Zhongji. Ada tepung kentang dan makanan laut. Jika kamu ingin makan, kamu bisa makan tepung kentang dan lobster bersama-sama. Perhatian ini bagus. Sun Qiang dan Lu Xuan menyatakan dukungan mereka serempak. Beberapa orang meninggalkan aula kompetisi bersama-sama. Beberapa orang dari Zhang Yu turun dari lantai 2 istana budaya di sepanjang tangga. Tiba-tiba sekelompok orang mengelilingi mereka. Sebagai hasil dari rasa ingin tahu, beberapa orang secara alami berkumpul untuk melihat apa yang terjadi. Ketika Zhang Yu mendekat, Wei Zongyuan sedang duduk di tanah secara tak terduga. Dia tampak sedikit kehabisan napas dan dipegang oleh pengemudi. Mata Wei Xiaozhen memerah, dan dia berlutut di sampingnya, tampak panik. Liu Huanlin sedang menelepon, dan sepertinya sedang menelepon ambulans. Wu Yi berjongkok di samping, memegang sebotol air dan handuk, dan sedang menyeka wajah Wei Zongyuan. Zhang Yu juga tahu apa yang terjadi, dan sepertinya sesuatu telah terjadi. Dia melihat sekeliling dan melihat sekelompok orang di sekolah menengah Beitong, yang juga berdiri di samping, tampak sedih. Zhang Yu berjalan mendekat dan berkata, "Hei, apa yang terjadi dengan Wei Laosheng?" Hao Cheng gelisah saat ini, dan ketika dia mendengar ucapan Zhang Yu, dia mengerutkan kening, meliriknya, dan berkata dengan tidak bermoral, "Apa hubungannya ini denganmu? Pergi ke samping, kacau sekali." Zhang Yu mendengar kata-kata itu sebentar, dan tidak berbicara dengan wajahnya yang panas sebelum menaruh kotoran dingin di wajahnya. Zhang Yufei tiba-tiba menyela, tepat ketika Wei Lao turun. "Tiba-tiba aku merasa sakit dan ingin beristirahat. Tapi sekarang sepertinya situasinya semakin buruk. Kakek, apa yang kamu lakukan?" Air mata Wei Xiaozhen di wajahnya tampak tak berdaya. Wei Zongyuan sekarang pucat dan berjuang untuk berbicara, tetapi hanya duduk di sana sambil bernapas dengan keras, tampaknya semakin sakit. Semakin buruk. Zhang Yu mendengar bahwa Wei Xiaozhen dipanggil kakek Wei Zongyuan, dan itu sangat tidak terduga. Aku tidak menyangka bahwa keduanya sebenarnya adalah leluhur dan cucu. Jangankan Zhang Yu, bahkan teman sekelas Wei Xiaozhen pun tahu bahwa lelaki tua tiran ini sebenarnya adalah kakek Wei Xiaozhen. Jadi, konon Wei Xiaozhen tidak lahir di rumah orang kaya raya, dia adalah Bai Fumei yang khas. Berita ini sejujurnya, saya sangat terkejut dengan alumni dan teman sekelas di sekitar saya. Pada saat ini, Wei Xiaozhen tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Melihat Wei Zongyuan bahkan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun saat ini, dia bahkan lebih cemas, dan menoleh ke Liu Huanlin, berkata, "Tuan Liu, apakah panggilannya berhasil? Berapa lama waktu yang dibutuhkan ambulans untuk tiba?" Pada saat ini, Liu Huanlin meletakkan telepon dan berkata, "Sambungkan." Ambulans mengatakan akan segera tiba. Tetapi rumah sakit pertama di kota ini berjarak sekitar 30 menit berkendara dari sini, seharusnya. Berbicara tentang ini, Liu Huanlin juga merasa agak sulit untuk mengatakannya. Tidak terlalu singkat untuk mengatakan 30 menit. Tentu saja, itu tidak akan terlalu cepat. Begitu Wei Xiaozhen mendengarnya selama 30 menit, kecemasan di wajahnya bahkan lebih baik. Apakah setidaknya 30 menit? Tidak bisakah ambulans lebih cepat lagi? Liu Huanlin membuat ekspresi tak berdaya saat mendengar kata-kata itu dan berkata, "Saya tidak tahu tentang ini. Dalam keadaan normal, kita perlu berkeliling kali ini. Tetapi jika itu ambulans, seharusnya lebih cepat." Selesai, dengan ekspresi tidak yakin, dia melihat orang-orang di sekitarnya. Semua orang di sekitarku akan mengatakan bahwa mereka belum pernah naik ambulans. Kebanyakan orang dan Liu Huanlin menyentuh mata mereka dan menggelengkan kepala. Tidak ada yang berani menepuk pantat mereka untuk memastikan bahwa ambulans akan tiba dalam waktu 30 menit. Wei Xiaozhen melihat bahwa dia tidak tahu harus berkata apa. Dia menggigit bibirnya dan melihat ini bahkan lebih sulit. Butuh waktu 30 menit untuk menyetir sendiri. Bagaimana mungkin ambulans bisa lebih cepat? Itu belum tentu. Terakhir kali aku melihat seorang pria tertabrak mobil, dan jaraknya beberapa ratus meter dari rumah sakit, tetapi butuh waktu sekitar 10 menit untuk keluar dari pintu dengan ambulans. Tentu saja, maksudku bukan ambulans itu terlalu lambat, lagi pula, orang-orang seharusnya bersiap untuk keluar. Jadi menurutku situasi 30
Menit seharusnya menjadi yang tercepat. Dalam semua keadaan, hanya asteris yang bisa lambat, bukan cepat. Orang-orang di sekitarku mendengar ini semua mengangguk, analisis ini masih sangat logis. Meskipun ambulans memiliki keistimewaan tertentu, bagaimanapun juga, itu bukanlah roket pesawat terbang. Jika Anda hanya mengandalkan 4 roda untuk berputar, Anda masih harus dibatasi oleh beberapa kondisi Anda sendiri. Hao Cheng melihat ekspresi cemas Wei Xiaozhen dan berpikir sejenak. Tiba-tiba, kalau tidak, ayo kita jalan. Pada saat yang sama, kamu bisa memanggil ambulans. Setelah terhalang di tengah jalan, kamu bisa menghemat waktu dengan langsung masuk ke mobil. Ketika beberapa orang di sekitarku mendengar ini, mereka saling memandang dan tidak tahu apakah lebih baik setuju atau tidak menentang. Zhang Yu tiba-tiba berkata, aku tidak bisa melakukannya. Biasanya, ketika seseorang sakit, lebih baik tidak bergerak, agar tidak menimbulkan risiko lain yang tidak diketahui. Hao Cheng mendengar keberatan Zhang Yu atas usulannya, dan dia secara alami tampak kesal dan berkata, apa yang kamu tahu? Rumah sakit sangat jauh dari sini, bagaimana jika ambulans terlambat, apa yang harus dilakukan? Pergi dengan mobil, kamu dapat mempersingkat waktu untuk pergi ke dokter. Jika kakek Wei memiliki penyakit jantung, bukankah itu akan lebih memakan waktu? Banyak penyakit yang sangat berbahaya, dan penyelamatannya tidak tepat waktu, kemungkinan besar tidak mungkin untuk diselamatkan. Oleh pemimpin regu, apakah kamu kakek biasanya punya penyakit jantung? Wei Xiaozhen baru saja mendengar bahwa mungkin ada bahaya yang begitu besar, dan hatinya bahkan lebih gelisah, dan air matanya hampir tak terkendali. Tentu saja, dia juga mendengar Hao Cheng bertanya, terisak-isak, kakekku biasanya memiliki jantung yang baik. Aku belum pernah mendengarnya mengatakan dia terkena serangan jantung. Feng Jing menyela, jika tidak ada penyakit jantung. Apakah itu bukti bahwa tidak ada bahaya sekarang? Bisakah kamu menunggu ambulans? Mungkin tidak begitu. Hao Cheng menggelengkan kepalanya dan berkata, kadang-kadang beberapa penyakit jantung akut tiba-tiba mungkin terjadi. Seorang kerabat keluargaku meninggal karena penyakit jantung akut. Penyakit itu mungkin akan segera menunggu ambulans. Pada saat itu, orang-orang tidak akan bekerja. Orang-orang di sekitarku mendengar ungkapan ini. Meskipun kebanyakan orang bingung tentang hal-hal ini, mereka tidak tahu risiko dan kondisinya. Tetapi Hao Cheng hanya memberikan contoh konkret, dan tentu saja, kemungkinan dan keseriusan masalah saat ini. Wei Xiaozhen bahkan takut setengah mati ketika mendengar ini, wajahnya pucat, dan dia buru-buru melihat ke arah sopirnya, dan berkata, Paman Li. Jangan menunggu, mengapa kita tidak pergi ke rumah sakit? Tentu saja, pengemudi yang bermarga Li itu bukan seorang dokter, dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi ketika saya memikirkan ambulans, mungkin butuh waktu lama untuk tiba. Jika Wei Zongyuan memiliki sesuatu yang pendek dan panjang, saya khawatir hal-hal akhirnya akan menjadi lebih besar. Mengemudi ke rumah sakit juga merupakan jalan keluar. Memikirkan hal ini, dia mengangguk cepat, dan berkata, baiklah, Nona Sun. Anda menunggu di sini, saya akan menyetir. Setelah itu, saya memutuskan untuk berdiri dan bergegas mengemudi. Tunggu, Zhang Yu tiba-tiba menyela dan berencana untuk memindahkan pengemudi. Semua orang di sekitarnya mendengar ini dan melihat ke arah Zhang Yu yang sedang berbicara pada saat yang sama. Zhang Yu Dao, jika Wei selalu sakit jantung, seharusnya sudah lama syok, dan sekarang tidak mungkin untuk bertahan. Dan kasus yang baru saja dikatakan Hao Cheng, saya pikir itu adalah infak miokard akut, dapat dikatakan penyakit jantung. Tetapi juga tidak semuanya benar, hanya saja itu adalah salah satu penyakit jantung. Dan penyakit jantung normal, seperti penyakit jantung rematik, bawaan, atau koroner, tumor, del. Penyakit jantung ini biasanya akan merespons, pada dasarnya penyakit tiba-tiba tidak mungkin. Jika itu adalah emboli paru atau infak miokard, itu berbeda dengan penyakit jantung umum. Dia seharusnya sudah lama syok, dan tidak mungkin bertahan dalam waktu yang lama. Jadi saya pikir itu mengarah pada penyakit Wei. Seharusnya bukan penyakit ini, tetapi saat ini, itu adalah penyakit lain, jadi Anda tidak boleh mengambil risiko memindahkannya, atau Anda harus menunggu ambulans tiba. Zhang Yu sebenarnya baru saja mendengar Hao Cheng mengatakan bahwa Wei Zongyuan mungkin menderita penyakit jantung, jadi dia dengan cepat mencari tahu sedikit tentang keterampilan medis penyakit jantung. Setelah mengklik,
Situasi Wei Zongyuan saat ini seharusnya bukan merupakan gejala penyakit jantung. Karena keadaan Wei Zongyuan saat ini tidak sama dengan keadaan penyakit jantung di hatinya. Karena sudah memiliki sedikit pengetahuan medis, Zhang Yu membantu menganalisis situasi spesifik. Karena menurutnya, memindahkan Wei Zongyuan sesuka hati bukanlah pilihan terbaik. Itu sebabnya dia menghentikan perilaku sembrono semua orang yang menyetir ke rumah sakit sendirian. Tentu saja, yang utama adalah Zhang Yu memiliki pendapat yang baik tentang Wei Zongyuan. Dia tentu saja tidak ingin dia disakiti dua kali, yang akan memiliki konsekuensi serius lainnya. Liu Huanlin mengira Zhang Yu benar, mengangguk, dan berkata, saya juga berpikir Zhang Yu benar. Bagaimanapun, kita bukan dokter. Penyakit akut semacam ini kemungkinan melibatkan banyak kondisi yang tidak diketahui. Untuk saat ini, Wei Lao bersikap santai, masih tidak masuk akal. Tunggu ambulans. Kata-kata Zhang Yu dibenarkan dan dibenarkan. Orang-orang di sekitarnya secara alami mengangguk setuju, karena dibandingkan dengan apa yang dikatakan Hao Cheng, Zhang Yu tampaknya lebih meyakinkan, dan terdengar cukup profesional. Saat ini, itu lebih baik daripada dirinya sendiri. Lalat tanpa kepala ini, Zhang Yu tampaknya memiliki dua saudara kembar, bukan topi putih. Hao Cheng melihat bahwa semua orang di sekitarnya tidak mendukungnya, dan tentu saja dia sedikit marah. Dia menatap Zhang Yu, si pelaku yang menyangkal dirinya sendiri, dan berkata, kamu bilang ada risiko, ada risiko. Kelihatannya kamu seorang dokter, sama saja, lalu apakah kamu berani menepuk pantatmu untuk memastikan keselamatan mutlak kakek Wei? Zhang Yuwen berkata, meskipun aku bukan dokter, tetapi aku juga tahu bahwa ketika kamu tidak dapat mengambil risiko, lebih baik tidak mengambil risiko. Alasan penyakit kebanyakan orang umumnya terkait dengan keadaan fisiologis saat itu. Karena keadaan saat itu, risiko perawatan dan pemulihan di masa mendatang akan memengaruhi keadaan pasien saat ini sesuka hati, dan sangat mungkin meningkatkan risiko perawatan di masa mendatang. Terus terang, aku bukan ahli. Aku tidak dapat menjamin apapun tentang masalah ini. Tetapi aku bukan ahli, karena sebentar lagi beberapa ahli akan datang. Semua orang masih sedikit sabar, tunggu sedikit lebih lama. Zhang Yu berkata, semua orang di sekitarnya mengangguk. Feng Jing berkata saat ini, sebenarnya Zhang Yu benar. Bersabarlah, Hao Cheng. Ambulans akan segera tiba. Zhang Yufei juga menyela, ya, Hao Cheng. Seharusnya sudah lama sekali. Seharusnya cepat. Orang-orang di sekitarnya mulai membantu Zhang Yu, terutama orang-orang di sekolah menengah atas Beitong, yang hampir berada di satu sisi. Hal ini membuat Hao Cheng sangat marah. Namun, tidak ada hal baru yang bisa dikatakan saat ini, jadi dia sangat marah hingga berhenti berbicara. Tentu saja, kekesalan Zhang Yu di hatiku meningkat 1 poin, mengatakan bahwa itu sudah mencapai titik ekstrim, tidak terlalu banyak. Sudah bertekad untuk menunggu ambulans. Jadi sekelilingnya tenang, tetapi bagaimanapun juga, situasinya istimewa, dan beberapa kecemasan juga melayang-layang, membuat orang sedikit mudah tersinggung. Waktunya sangat aneh. Ketika lambat, ia berjalan cepat, sebaliknya, berlalu dalam sehari, dan sama sekali tidak merasakan arti waktu. Namun, terkadang saya ingin membuat waktu lebih cepat. Sebaliknya, ia berjalan sangat lambat. Orang-orang di sekitarku memperhatikan waktu, tetapi semakin cemas mereka, semakin mereka merasa waktu berjalan lebih lambat. Beberapa menit berlalu. Kakek, ada apa denganmu? Suara Wei Xiaozhen tiba-tiba panik, dan tentu saja kembali menatap mata semua orang di sekitarnya. Ketika semua orang melihat Wei Zongyuan, situasinya sekarang tampaknya telah mengalami perubahan baru. Wajah Wei Zongyuan sangat pucat, dan dia tampaknya telah kehilangan kesadaran, seolah-olah pingsan. Wei Xiaozhen sangat takut dan ketakutan sekarang sehingga dia berteriak seolah-olah dia ingin memastikan apakah kakeknya telah melahirkan hal yang paling mengerikan. Ketika dia melihat ini, Hao Cheng berteriak dengan tergesa-gesa, apa yang kamu tunggu? Ayo pergi, sudah terlambat, sudah terlambat, Pengemudi dengan nama keluarga Li juga sangat panik, mengangguk dalam kondisi prima, dan berencana untuk mengemudi lagi. Tunggu sebentar, Zhang Yu menyela. Tunggu kentut. Hao Cheng mendengar gelombang yang bergejolak dan tidak dapat menahannya. Karena dia baru saja mengatakan dia harus pergi, Zhang Yu hanya menghentikannya.
Sekarang tidak ada yang menjawab, dia benar-benar harus menunggu. Dapat dikatakan bahwa sekarang Zhang Yu telah marah pada Hao Cheng's. Dia berteriak, anakmu, jangan memerintah dengan membabi buta lagi, oke sekarang. Apa yang kamu tunggu? Apakah kamu akan menunggu sampai seseorang pergi? Bisakah kamu pergi? Apa gunanya pergi ke rumah sakit pada saat itu? Ketika semua orang di sekitar saya mendengar ini, mereka tidak tahu harus berkata apa. Zhang Yu tidak jahat, semua orang tahu. Tetapi hal semacam ini tidak cocok, karena apa yang bisa kita lakukan jika menghasilkan hasil yang tidak terduga. Karena mudah untuk memiliki tanggung jawab, tetapi jika Wei Zongyuan meninggal karena interupsinya sendiri, masalahnya akan menjadi masalah besar. Menurut situasi normal, lebih baik bertahan. Nada bicara Hao Cheng sangat buruk, tetapi Zhang Yu tidak marah. Dia benar-benar khawatir tentang orang tua ini dan tidak ada hubungannya dengan Hao Cheng. Dengan nada tenang, semua orang jangan khawatir. Situasi ini sebenarnya tidak berguna jika terburu-buru. Setelah itu, dia melihat ke arah pengemudi dan Wei Xiaozhen, dan berkata, kalian utamakan Wei Laoping. Pengemudi Li dan Wei Xiaozhen tidak tahu harus berbuat apa, jadi ketika mereka mendengar perintah Zhang Yu, mereka tidak membantah, tetapi dengan syarat Wei Zongyuan terkapar ke tanah. Zhang Yu melepaskan jaketnya pada saat yang sama dan meletakkannya di bawah kepala Wei Zongyuan untuk membuatnya senyaman mungkin. Ketika semua orang di sekitar mereka melihat ini, mereka melepaskan jaket mereka dan meletakkannya di kedua sisi tubuh Wei Zongyuan, berharap untuk mengisolasi suhu tanah. Zhang Yu mengulurkan tangan ke pergelangan tangan Wei Zongyuan, wajahnya tenang, matanya menyipit. Tindakan Zhang Yu ini membuat semua orang di sekitarku merasa sedikit tercengang, anak itu benar-benar memiliki denyut nadi. Asli atau palsu? Di tengah ekspresi terkejut semua orang, Zhang Yu dengan hati-hati merasakan semua informasi yang diterima oleh jari-jarinya. Hao Cheng melihat ini dan berkata, anakmu ini berpura-pura menjadi serigala ekor besar apa? Jangan beritahu aku, apa kau akan memeriksakan diri ke dokter? Wajah Zhang Yu tenang dan tidak marah, dan berkata dengan tenang, aku tidak akan melihatnya. Aku tidak akan menyentuhnya. Jika Wei selalu menderita syok akut, bahkan yang mengancam jiwa, akan ada beberapa perubahan pada denyut nadinya. Jika detak jantungnya normal dan pernapasannya stabil, maka untuk saat ini, seharusnya tidak ada risiko yang perlu diselesaikan Wei Lao dengan segera. Dengarkan saranku, apapun yang terjadi, jangan panik, tenanglah. Jika kau dapat menyelesaikan masalah dengan segera, maka tidak akan ada masalah di dunia ini. Jadi jangan khawatir, kecepatan bicara Zhang Yu tidak lambat atau lamban, tetapi gerakan yang mengikutinya pada saat yang sama tidak terorganisir dengan baik. Selama percakapan, dia juga menyelesaikan denyut nadi, dan kemudian membuka kancing pakaian dada Wei Zongyuan. Dia turun, telinganya dekat dengan dada yang lain, mendengarkan detak jantung, diikuti oleh mata Wei Zongyuan, dan melihat ke negara, dan kemudian dengan hati-hati mengamati perubahan warna wajah dan pembuluh darah. Sebenarnya, sebelum itu, Zhang Yu menggunakan waktu jeda dan memesan banyak keterampilan medis. Karena dia tidak tahu penyakit apa yang diderita Wei Zongyuan, Zhang Yu memesan beberapa pengobatan tradisional Tiongkok dan pengobatan barat, dan keterampilan yang berantakan. Meskipun tidak mungkin untuk membuat setiap keterampilan mencapai tingkat lanjut atau tingkat dewa, tetapi jika setiap keterampilan berada di atas tingkat menengah, itu sudah mewakili tingkat pengobatan Zhang Yu saat ini, dan itu sudah serba bisa. Dibandingkan dengan banyak kekuatan profesional dalam negeri, Zhang Yu tidak memiliki banyak celah. Zhang Yu menggunakan serangkaian teknik profesional untuk melihat orang-orang di sekitarnya. Orang-orang di sekitarnya tidak tahu apakah Zhang Yu benar-benar mengerti atau pura-pura mengerti. Namun, melihat Zhang Yu bermain-main dengan ini beberapa kali, rasa harmoni alami benar-benar membuat orang merasa bahwa mungkin ada dua kuas. Meskipun seorang siswa akan menemui dokter, dan ada dua kuas pada saat yang sama, itu membuat orang merasa sedikit tidak dapat diandalkan, tetapi karena periode waktu yang sama, yang lain hanya bisa cemas. Beberapa orang mengerti bahwa mereka tidak mengerti dengan kuat. Hao Cheng melihat Zhang Yu seolah-olah dia memegang kendali penuh. Tentu saja, dia sangat marah. Dia adalah satu-satunya orang yang berpikir bahwa Zhang Yu berpura-pura penuh, tetapi dia tidak mengerti apa-apa, tetapi Hao Cheng juga tahu bahwa dia takut berpura-pura tidak mengerti. Karena membiarkan diriku naik untuk mendapatkannya, aku tidak punya cara untuk melakukannya,
Tetapi jika Zhang Yu dibiarkan sendiri untuk memegang hak untuk berbicara, dan dia mengajar dirinya sendiri seperti seorang cucu, tentu saja dia tidak akan berdamai. Kemudian dia mendengus dingin, dan menebusnya, berkata, "Jangan pura-pura baik. Tidakkah kamu melihat bahwa semua orang terkejut? Sekarang kamu harus bergegas." Setelah selesai berbicara, kamu menyingsingkan lengan bajumu dan mengulurkan tanganmu untuk memberi mereka Wei Zongyuan berada di antara orang-orang. Diiringi oleh suara pop yang cerah, dan teriakan, "Ao! Hao Chengs!" Karena tangan Hao Chengs, tentu saja, Zhang Yu memompanya dengan keras. Tentu saja, tangan Zhang Yu sangat kuat, dan jika dia memukulnya di tangan, itu akan cukup untuk sebuah pot. "Kamu berani memukulku?" teriak Hao Chengs, mencengkeram punggung tangannya. "Memukulmu?" Zhang Yuanyan meliriknya dengan dingin dan berkata, "Jika kau tidak mengerti, jangan mengulurkan tanganmu. Apa yang kau lakukan?" Hao Chengs mengusap punggung tangannya yang sakit, dan berkata dengan marah, "Apa yang bisa kulakukan? Tentu saja aku keras kepala. Apa yang kau katakan bisa kulakukan?" Zhang Yuleng mendengus dan berkata, "Mengapa kau memukul kentut? Apakah Wei selalu kepanasan? Ada kentut untuk buang air besar. Tidakkah kau tahu bahwa memukul orang dengan santai dapat dengan mudah menimbulkan konsekuensi serius lainnya?" Hao Chengs mendengar ekspresi malu, tetapi kemudian menghilang lagi, dan Qi beralasan, "Tidak mungkin pelit. Anda juga dapat melakukan resusitasi jantung paru atau pernapasan buatan atau semacamnya. Tidak setiap hari di TV, Golden 4 Minutes. Apakah Anda tidak melihatnya? Anda tidak melakukan apa-apa, Anda memukul seseorang." Petik 2. Zhang Yuan berkata dengan jijik, "Anda benar. Resusitasi buatan apa yang ada? Bukankah Wei Lao bernapas? Dia baru saja pingsan, dan sekarang pernapasan dan detak jantungnya normal. Anda tidak dapat mengetahui situasinya dengan santai. Berikan saja seseorang resusitasi jantung paru. Jika Anda ditekan beberapa kali, apakah Anda masih hidup?" Petik 2. Semua orang di sekitar kami mendengar ini, dan mereka semua menunjukkan ekspresi aneh. Pada saat yang sama, mereka melihat Hao Chengs. Meskipun semua orang tidak mengatakan apa-apa, mereka semua tahu ekspresinya, dan itu dianggap sebagai pernyataan Zhang Yu. Tentu saja, yang paling tidak bahagia adalah Wei Xiaozhen, karena sebagai sebuah pesta, bagaimana mungkin dia tidak marah? Jika bukan karena kebiasaan Wei Xiaozhen yang suka mengumpat, dan itu tidak pantas saat ini, aku takut dia akan melompat dan menunjuk hidung Hao Chengs serta memarahinya. Tentu saja, membencinya juga perlu untuk saat ini. Ketika Hao Chengs melihat ekspresi Wei Xiaozhen, dia tampak seperti memakan dirinya sendiri. Dia juga tahu bahwa Wei Xiaozhen pasti sedang sekarat sekarang. Secara alami, ada teriakan nasib buruk di dalam hatinya. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan dia cemburu pada dewinya. Tidak ada orang yang lebih buruk di dunia ini daripada dirinya sendiri. Tentu saja, Hao Chengs juga tahu bahwa dia baru saja ceroboh, dan sepertinya dia tidak bisa mengatakan apa-apa di masa depan. Tetapi untuk menyenangkan Wei Xiaozhen, dia bergegas ke masa lalu dan berpura-pura membantu Wei Zongyuan memijat kakinya. Zhang Yu mengerutkan kening, dan berkata, "Hei, aku bilang Hao Chengs. Tidak bisakah kamu istirahat saja?" Hao Chengs mendengar Zhang Yu berkata sendiri lagi, tentu saja dia sangat marah, dia berkata dengan marah, "Zhang Yu, jangan ambil bulu-bulu sepanjang hari panas sepanjang waktu, oke? Aku akan membantu kakek Wei memijat kaki." Zhang Yu berkata, "Siapa yang menggunakanmu untuk memijat kaki?" Wei sekarang mungkin koma yang disebabkan oleh trombosis cerebral. Pada saat ini, infak vaskular cerebral, tekanan darah abnormal, dan aliran darah tidak mencukupi. Jika Anda memberi orang pijatan acak seperti itu dapat menyebabkan trombus lokal terkelupas, yang memperburuk kondisi infak cerebral. Jika Anda tidak mengerti, kamu hanya berdiri saja dan tolong jangan bantu aku." Semua orang di sekitar mereka menatap Hao Chengs dengan tatapan aneh. Meskipun semua orang tidak mengatakan apa-apa, mereka juga merasa bahwa Hao Chengs benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Jelas tidak mengerti apa-apa, tetapi juga menambah kekacauan. Mendengar ini, Wei Xiaozhen tidak dapat menahannya lagi, dan berkata dengan marah, "Hao Chengs, kamu minggirlah. Jika kamu membuat masalah lagi, aku akan bersikap baik padamu." Pertama kali Hao Chengs melihat Wei Xiaozhen begitu marah, dan objek kemarahan diarahkan padanya. Orang-orang di sekitar tampaknya membenci wajah mereka sendiri,
dan harus saya katakan bahwa Hao Cheng sekarang tertekan dan mengerikan. Sebenarnya, dari sudut pandangnya sendiri, dia hanya ingin membantu, selalu ada kerja keras tanpa penghargaan. Apakah perlu sendirian? Wei Xiaozhen tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Hao Cheng, dan menoleh ke Zhang Yu. Zhang Yu, apakah kamu yakin kakekku benar-benar menderita trombosis cerebral? Zhang Yu berkata, menurut saya seharusnya mirip. Tentu saja, ada juga kemungkinan pendarahan otak kecil. Namun, dilihat dari detak jantung Wei Lao saat ini, perubahan kekuatan denyut nadi, fundus, atau karakteristik fisik vital lainnya, itu seharusnya trombosis cerebral. Kemungkinannya paling besar, karena pendarahan otak, setelah koma, mungkin menyebabkan kejang, muntah, atau reaksi neurologis lainnya. Jadi untuk saat ini, seharusnya bukan situasi terburuk, lebih baik kita menunggu pertolongan. Mobilnya lebih baik. Wei Xiaozhen mendengar semuanya dari Zhang Yu. Meskipun dia tidak dapat menilai apakah itu benar atau tidak ada cara lain yang baik. Dan meskipun kakek telah kehilangan kesadaran sekarang, dia tampaknya berada dalam kondisi yang sama dengan Zhang Yu, dan tidak ada reaksi berlebihan lainnya pada tubuhnya, jadi dia mengangguk dan berkata, baiklah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tunggu sebentar, oke. Zhang Yu memikirkannya dan menoleh untuk melihat Liu Huanlin, berkata, Tuan Liu. Silakan hubungi lagi untuk mengonfirmasi posisi ambulans saat ini dan lihat berapa lama waktu yang dibutuhkan. Liu Huanlin mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan segera mengeluarkan teleponnya. Zhang Yu melihat lagi ke sebuah pesta di sekolah menengah Beitong dan berkata kepada Feng Jingdao, teman sekelas ini. Tolong bawa beberapa orang keluar untuk melihat apakah ambulans akan datang. Jika tidak, tunggu di tempatmu, tunggu ambulans tiba, dan cepat bawa mereka ke sini, agar tidak membuang waktu di tengah jalan. Ngomong-ngomong, jangan lupa beritahu dokter di kapal bahwa Wei Wei mungkin koma karena trombosis otak. Juga, apakah kamu membawa telepon? Mobilnya ada di sini. Telepon sekarang. Feng Jing mengangguk dan menjawab, berbalik dan meninggalkan aula dengan beberapa rekan. Zhang Yu melihat kembali ke Wei Xiaozhen saat ini, dan berkata, lepaskan ikat pinggang Wei. Kemudian periksa posisi lainnya, terlalu ketat di tempat-tempat di mana semuanya longgar, tidak memengaruhi aliran darah dan kesulitan bernapas. Setelah itu, lihat orang-orang di sekitar, dan berkata, ayo bantu cari sesuatu yang lembut. Bantu Wei Lao di kaki, ini dapat memperkuat hak kembalinya darah ke otak. Petik 2. Semua orang di sekitarku mendengar rencana Zhang Yu, dan segera bertindak, mencari sesuatu, dan melepaskan mantel mereka. Meskipun semua orang tidak tahu apakah itu akan berpengaruh, tetapi mereka berdiri dalam kekacauan dan cemas. Seseorang mengaturnya, itu memang jauh lebih kuat daripada tidak melakukan apa-apa. Tidak lama, Liu Huanlin meletakkan telepon dan berkata, saya menghubungi pusat gawat darurat. Dokter yang menelepon saya dipanggil ke sana. Dokter mengatakan bahwa ambulans akan segera mencapai jembatan, itu akan memakan waktu lebih dari 10 menit. Mengapa akan menyeberangi jembatan? Itu akan memakan waktu lebih dari 10 menit. Pengemudi dengan nama keluarga Li mengeluh dengan cemas, jika Anda sudah menyeberangi jembatan, melajulah dengan cepat, itu seharusnya beberapa menit. Liu Huanlin berpikir sejenak dan berkata, dokter baru saja mengatakan bahwa dia akan mencapai jembatan. Itu seharusnya belum. Pengemudi dengan nama keluarga Li mengeluh, sudah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan panggilan telepon dan belum menyeberangi jembatan. Apakah akan memakan waktu 40 menit bagi ambulans untuk tiba di sini, dan tidak lebih dari 1 jam untuk rumah sakit? Zhang Yu berkata, tidak mungkin. Tunggu, jika mobilnya sekarang ada di jembatan, seharusnya akan segera sampai. Setelah selesai, dia berdiri dan melihat orang-orang di sekitarnya. Mari kita minggir sebentar, jangan sampai Wei Wei terpengaruh. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan ke samping. Orang-orang di sekitarnya juga menjauh pada saat yang sama, hanya menyisakan Wei Xiaozhen dan pengemudinya. Wei Zongyuan yang masih merawat komanya. Sun Qiang mendatangi Zhang Yu dan berkata, Zhang Yu, kamu cukup pandai. Bagaimana kamu memahami hal-hal ini? Apakah sekolah di rumah? Apakah orang tuamu dokter? Zhang Yu tersenyum dan berkata, aku baru saja belajar sedikit pengobatan Tiongkok dengan saudara-saudaraku di rumah. Sebenarnya, itu tidak terlalu bagus. Aku hanya mengerti sedikit prinsip. Sun Qiang menunjukkan ekspresi kagum ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata,
kamu juga bisa melakukan pengobatan tradisional Tiongkok. Hobimu benar-benar rumit. Namun, sejujurnya, aku belum pernah melihat orang yang lebih hebat darimu. Orang-orang di sekitar mengangguk ketika mendengar ini. Orang biasa ini sudah lama kacau, Zhang Yuneng dengan cepat mengendalikan situasi, dan hanya mengatur dengan tertib. Sekarang tampaknya dia benar-benar tidak sama dengan dirinya sendiri. Orang yang selevel, sekelompok orang berdiri di samping, menunggu ambulans tiba. Setelah beberapa saat, telepon Liu Huanlin berdering. Dia mengangkatnya, tampak senang, dan dengan cepat menekan tombol sambung. Suara seperti nyamuk segera terdengar dari klakson, tetapi suaranya tidak keras dan saya tidak tahu harus berkata apa. Ekspresi Liu Huanlin juga berubah dari terkejut menjadi marah. Lelucon apa ini? Kamu masih punya waktu setengah jam. Orang-orang di sekitar mereka langsung menjadi aneh ketika mendengar ini. Meskipun Liu Huanlin tidak mengatakan telepon siapa itu, siapa yang bisa membuatnya begitu marah ketika dia begitu gugup. Seringkali itu adalah panggilan dari ambulans, tapi apa artinya selama setengah jam? Setelah menyeberangi jembatan, bukankah itu hampir beberapa menit? Zhang Yu mendengar ini, mengerutkan kening, dan bertanya, Tuan Liu. Apa yang terjadi? Liu Huanlin berhenti dan menelepon, tampak sedih, dan berkata, orang-orang ambulans menelepon dan berkata, ada kemacetan lalu lintas di jembatan. Mereka sekarang akan melewati jembatan berikutnya, dan mungkin butuh waktu setengah jam untuk sampai di sana, mengangkat telepon lagi, dan berkata dengan keras, tolong, bisakah kamu cepat? Orang-orang di pihak kita sudah lama tidak sadarkan diri. Berpacu dengan waktu, orang-orang di sekitar juga bermata besar dan mata kecil, tidak ada ide yang bagus. Saya hanya bisa mendengar Liu Huanlin berteriak di telepon sendirian, tetapi dia sedang menatap. Pada saat ini, Wei Xiaozhen berjalan dengan cemas, dan berkata kepada Zhang Yu, Zhang Yu. Bagaimana sekarang? Bagaimana dengan setengah jam, bisakah kakekku melakukannya? Orang-orang di sekitar memandang Zhang Yu secara alami pada saat yang sama, dan dia menarik napas dalam-dalam dan berpikir jika infarknya tidak serius. Aku akan menghitung. Datanglah selama 1 jam. Pergi selama 1 jam, sebelum dan sesudah. 2 jam, ditambah 1 jam di rumah sakit, kamu seharusnya masih bisa bertahan. Tetapi jika infarknya parah, kamu takut tekanan darah akan meningkat, dan kemudian akan terjadi pendarahan. Itu buruk. Ngomong-ngomong, apakah tekanan darah kakekmu tinggi? Berapa nilai tekanan rendahnya, tahukah kamu? Wei Xiaozhen mendengar ekspresi sedih ini dan berkata, kakekku memiliki sedikit tekanan darah tinggi. Dan gula darahnya juga sedikit tinggi. Tetapi aku tidak tahu persis seberapa tinggi atau rendah tekanannya. Zhang Yu memikirkannya dan berkata, dalam kasus ini, kecuali ambulans tidak dapat menjangkaunya, jika tidak, lebih baik tidak bergerak sebanyak mungkin. Jadi saran saya, lebih baik menunggu. Tentu saja, Anda adalah anggota keluarga, pada akhirnya, terserah Anda untuk memutuskan. Berbicara tentang ini, dia mengerang sebentar, dan berkata, tapi, saya sarankan Anda makan sesuatu dalam camilan Anda. Situasi umumnya adalah semakin lama waktunya, semakin lambat pemulihan setelah perawatan. Hal itu juga sangat mungkin disertai dengan penumbra iskemik tertentu dengan kerusakan otak, yang kemungkinan besar akan menyebabkan sejumlah kehilangan intelektual setelah pemulihan. Zhang Yu juga mengucapkan kalimat ini setelah beberapa pertimbangan. Karena sekarang dia memiliki pengalaman yang sangat profesional, dia sangat jelas bahwa tidak semua penyakit cocok untuk menghibur anggota keluarga pasien, karena itu sangat tidak tertahankan. Hal-hal yang bertanggung jawab dan tidak profesional mengenai masalah ini, Zhang Yu tentu saja memiliki pikirannya sendiri. Jika perawatan Wei Lao tidak efektif di masa mendatang, pihak lain harus menyalahkan dirinya sendiri. Jadi apa yang harus dilakukan? Jadi dari sudut pandang dokter biasa, lebih tepat untuk mengedepankan kata-kata buruk. Saya benar-benar berkewajiban untuk membantu, tetapi saya tidak ingin membuat niat baik tetapi tidak melaporkannya. Menyelamatkan orang tidak akan menimbulkan masalah. Kata-kata Zhang Yu benar-benar untuk menakut-nakuti Wei Xiao, dia hanya seorang gadis kecil, bagaimana dia bisa memutuskan hal sebesar itu? Selain itu, pasien itu masih kakeknya sendiri. Pilar teratas dalam keluarga. Orang-orang di sekitar saya juga mendengar kata-kata Zhang Yu. Sebenarnya, menurut pendapat mereka, jika mereka adalah diri mereka sendiri, mereka tidak tahu bagaimana memilih. Bagaimanapun,
Hal sebesar itu tidak dapat diputuskan oleh orang biasa, belum lagi dia hanya seorang siswa di bawah umur, dan dia hanya seorang anak kecil, dan dia tidak dapat menanggung beban itu. Air mata Wei Xiaozhen saat ini tidak dapat ditahan sama sekali, dan mulai menangis sambil menangis. Wei Xiaozhen menangis dan membuat Zhang Yu tidak tahu harus berbuat apa. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya, menangis tidak dapat menyelesaikan masalah yang sebenarnya sekarang, lebih tepat untuk memutuskan dengan cepat. Ketika semua orang merasa tidak ada yang bisa dilakukan, pengemudi bernama Li tiba-tiba berteriak, "Nona Sun, ayahmu memintamu untuk menjawab telepon." Pengemudi itu baru saja mendengar apa yang dikatakan Zhang Yu, dan menjadi jelas bahwa keadaan sudah di luar kendali. Menelepon ayah Wei Xiaozhen untuk melahirkan hal sebesar itu, pemimpin yang aktif tidak mengetahui semua ini, itu pasti tidak pantas. Wei Xiaozhen mendengar ini dan bergegas ke masa lalu, mengangkat telepon. Tentu saja, tidak dapat dihindari menangis, menceritakan semuanya kepada ayahnya. Ayah Wei Xiaozhen tampak sangat tenang, dan tentu saja dia punya banyak cara. Dia berkata bahwa dia bisa menemukan helikopter untuk menjemput Wei Zongyuan. Tentu saja, tidak banyak waktu, dan mungkin butuh waktu sekitar 30 menit. Pada saat ini, Wei Xiaozhen tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia hanya bisa menuruti perintah ayahnya. Tentu saja, hasil akhir dari perawatan itu masih menunggu. Dengan ekspresi aneh di wajahnya, Sun Qiang berbisik kepada Zhang Yu, "Zhang Yu, apakah kita punya helikopter di rumah sakit di Zonghai?" Seharusnya tidak. Zhang Yu menggelengkan kepalanya dan mengikuti, di mana helikopter dapat ditemukan di provinsi ini. Hanya pasukan atau beberapa unit penyelamat provinsi yang mungkin. Tetapi akan memakan waktu 30 menit untuk sampai di sini. Saya pikir masih ada helikopter militer untuk tentara. Karena kita memiliki garnison di wilayah kota Zonghai. Helikopter unit penyelamat provinsi ingin terbang ke sini, hanya sekitar 1 jam sebelum dan sesudahnya. Sun Qiang mengangguk dan berkata, "Oh, begitulah adanya. Namun, kecantikan wanita cantik ini juga sangat bagus. Anda juga dapat menemukan helikopter militer." Zhang Yu berkata, "Itu pantas dikatakan. Orang biasa tidak dapat melakukannya. Namun, helikopter militer itu juga membutuhkan waktu 30 menit untuk terbang ke sini. Tidakkah Anda pikir itu terlalu lama?" Ketika helikopter tiba, sebenarnya, ambulans sudah hampir tiba, jadi apa yang harus dilakukan helikopter? Sun Qiang bertanya lagi. Ketika orang-orang di sekitar Anda mendengar ini, mereka secara alami melihat Zhang Yu. Sebenarnya, banyak orang juga merasa bahwa karena waktu helikopter dan waktu ambulans serupa, bukankah itu berlebihan? Zhang Yu berkata, "Anda tidak dapat mengatakan itu. Meskipun tidak cepat bagi helikopter untuk terbang ke sini dari tentara, tetapi jauh lebih cepat untuk terbang dari sini ke rumah sakit. Itu masih sangat membantu untuk menyelamatkan pasien." Zhang Yu, Zhang Yu. Teriakan Wei Xiao tiba-tiba mengguncang daerah sekitarnya lagi, dan pada saat yang sama, semua orang di sekitarnya terkejut. Zhang Yuwenyan bergegas menghampiri dan bertanya, "Ada apa?" Wei Xiaozhen berkata dengan cemas, "Zhang Yu, kemari dan lihat bagaimana wajah kakekku tidak sama seperti sebelumnya. Wajahku sedikit pucat tadi, mengapa sekarang ada sedikit kemerahan?" Zhang Yuwenyan berjongkok di samping Wei Zongyuan, dan mengamatinya dengan saksama. Dia mengukur denyut nadinya lagi, lalu menepuk matanya dengan ponselnya, dikombinasikan dengan beberapa metode khusus pengobatan tradisional Tiongkok, dengan saksama mengamati rangsangan Wei Zongyuan terhadap respons yang sesuai. Dia mengerang sebentar, dan berkata dengan sedikit khawatir, "Kurasa, sepertinya tekanan darah Wei meningkat, dan pembuluh darah fundus juga sangat kejang. Jika Anda tidak dapat segera menyuntikkan beberapa suntikan antihipertensi, Anda mungkin akan segera mengalami pendarahan otak. Risikonya, apa yang bisa kita lakukan?" Wei Xiaozhen benar-benar takut saat ini, meskipun dia tidak tahu banyak tentang hal-hal medis. Tetapi pendarahan otak lebih parah dan lebih berbahaya daripada trombosis otak, dan dia masih tahu ini. Zhang Yu tidak memiliki cara yang baik sekarang, meskipun ia memiliki banyak perawatan medis sekarang, tetapi informasi orang dalam juga sangat komprehensif. Namun, sebagian besar metode ini memerlukan dukungan pengobatan barat. Tidak ada obat antihipertensi dan tidak ada agen fusi supositoria. Terus terang, saya juga menatap.
Ada beberapa metode untuk mengatakan tentang akupuntur dalam pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi saat ini, sulit bagi seorang wanita pintar untuk memasak tanpa nasi. Tanpa jarum, bagaimana akupuntur dapat digunakan? Wei Xiaozhen akan mengatakan bahwa ia sedang terburu-buru, meraih lengan Zhang Yu, dan memohon, "Saya mohon Zhang Yu. Tolong bantu saya menemukan cara. Selamatkan kakekku." Zhang Yuanyan menggaruk dagunya, dengan ekspresi canggung, dan berkata, "Maaf. Pasti ada obat untuk menurunkan tekanan darah. Aku benar-benar tidak bisa menahannya." Ketika Zhang Yu berkata tidak mungkin, bukan hanya wajah Wei Xiaozhen yang pucat, tetapi semua orang di sekitarnya juga menjadi gelap pada saat yang sama. Bagaimanapun, Zhang Yu hanyalah seorang siswa biasa, bagaimana mungkin bisa menyelesaikan penyakit besar ini dengan tangan kosong. Yang lebih penting, apalagi Zhang Yu saat ini, bahkan jika dia telah di ambulans, sebelum perawatan profesional, pendarahan otak jelas merupakan situasi yang mengancam jiwa. Hao Cheng menatap wajah Wei Xiaozhen yang memilukan, dan hatinya tentu saja sedih. Meskipun dia membenci Zhang Yu, itu jelas tidak berhasil sendiri saat ini, mungkin hanya Zhang Yu yang menjadi harapan terakhir. Mengertakkan giginya, menyatukannya, dan berkata, "Zhang Yu, tolong bantu aku memikirkan cara. Mungkin saja sikapku sedikit lebih buruk, itu semua salahku. Tolong bantu, tolong." Hao Cheng memberi isyarat sangat rendah, karena jika Zhang Yu tidak dapat menyelesaikan masalah, saya khawatir konsekuensinya mungkin menjadi lebih serius. Zhang Yu tidak menyangka Hao Cheng akan datang untuk menanyakannya sendiri. Itu akan sedikit tidak terduga pada saat ini, tetapi pihak lain bersikap baik. Zhang Yu tentu saja jelas dan mengerang pada saat yang sama. Untuk situasi ini, kita hanya dapat melihat sistem universal Dewa Agung. Dapatkah Anda menemukan solusi untuk diri Anda sendiri? Zhang Yu tidak berbicara lagi, hanya membeku dan tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Orang-orang di sekitarnya juga menatapnya dengan tenang. Meskipun Zhang Yu tidak secara eksplisit mengatakan bahwa tidak mungkin, tetapi tanpa mengucapkan sepatah kata pun saat ini, semua orang merasakan masa kekecewaan. Mungkin dia tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi dia tidak ingin memberitahu semua orang jawaban yang kejam ini. Waktu berlalu lagi, wajah Wei Zongyuan kembali jelek. Tangisan Wei Xiao tidak terkendali. "Wow," mengejutkan sekeliling, terdengar sangat sedih. Dan semua orang di aula menjadi pucat. Ketika semua orang merasa tidak ada yang bisa mereka lakukan, Zhang Yu tiba-tiba berkata, "Aku punya cara." Semua orang di sekitarku mendengar ini, dan pada saat yang sama, matanya berbinar. Refleks terkondisi menatap Zhang Yu bersama-sama. Mendengar ini, Wei Xiaozhen buru-buru menggunakan suara yang masih sedikit ragu-ragu, dan berkata, "Ya, apa yang bisa kulakukan?" Zhang Yu buru-buru berkata, "Semua orang bantu aku berkeliling dan bertanya. Segera cari jarum." Jarum. Semua orang di sekitarnya mendengar ini dengan mata sedikit besar dan kecil, meskipun beberapa dari mereka tidak bisa menyentuh kepala mereka. Tetapi saya juga tahu bahwa ini bukan kesempatan yang baik untuk bertanya mengapa, jadi saya buru-buru menyebar untuk bertanya kepada orang lain di sini apakah mereka memiliki jarum. Zhang Yu, bolehkah saya minta peniti? Zhang Yufei tiba-tiba berkata. Peniti. Zhang Yu mendengar kata-kata gembira, dan berkata, "Ya, peniti lebih baik, berikan padaku." Zhang Yufei mengangguk, buru-buru melepas peniti di pakaian, dan menyerahkannya kepada Zhang Yu. Zhang Yu mengambil peniti, melihat jarumnya, dan mengukur ukurannya lagi, dan merasa sudah benar. Itu menjadi jarum yang panjang. Zhang Yu mendatangi Wei Zongyuan dan berkata kepada Wei Xiaozhen, "Sekarang saya akan menggunakan teknik pijat pengobatan tradisional Tiongkok, dikombinasikan dengan sedikit terapi pertumpahan darah pengobatan tradisional Tiongkok, mungkin Wei tua akan mengeluarkan darah. Sebagai keluarga pasien, saya ingin meminta pendapat Anda terlebih dahulu." Wei Xiaozhen takut mendengar darah ketika mendengarnya, tetapi orang di depannya adalah kakeknya. Meskipun dia takut, dia harus menanggungnya. Tetapi pada saat yang sama, dia tidak dapat menahan rasa khawatir, bukankah berbahaya jika berdarah? Zhang Yu berkata, "Tentu saja ada risiko dalam mengobati penyakit ini. Tetapi situasi Wei Wei saat ini sangat buruk. Dia seharusnya sudah berada di ambang pendarahan otak. Saya bahkan menduga bahwa sudah ada sedikit pendarahan otak. Jika kita tidak menurunkan tekanan darah sekarang, kemungkinan akan menyebabkan risiko yang lebih besar."
Tetapi jika Anda mendengarkan saran pribadi saya pikir risikonya masih belum besar bagi saya, namun saya tidak dapat menjamin bahwa sama sekali tidak ada risiko. Karena itu tidak mungkin. Petik 2. Wei Xiaozhen mendengar perasaan cemas ini muncul lagi, dan terus terang saja, dia takut membuat keputusan tanpa izin. Dia hanyalah seorang gadis kecil. Akan lebih baik jika ayahnya ada di sini. Zhang Yu tidak terlalu memaksa Wei Xiaozhen untuk membuat keputusan. Meskipun hal semacam ini mendesak, ini juga merupakan saat ketika anggota keluarga terus-menerus berjuang untuk membuat pilihan. Sebagai orang luar, saya berencana untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa itu agak di luar batas dan kemudian membuat keputusan untuk orang lain. Untuk saat ini, lebih baik bagi Wei Xiaozhen untuk membuat pilihan untuk dirinya sendiri. Dalam hati Wei Zhen, dapat dikatakan bahwa ia sedang menjalani tahap pergulatan psikologis paling intens dalam sejarah. Jika sekarang saatnya untuk menelepon ayahnya dan membiarkannya membuat keputusan akhir, itu mungkin tidak tepat. Ayah saya sekarang berada jauh. Dia sama sekali belum melihat situasi kakeknya, dan dia tidak tahu siapa Zhang Yu. Singkatnya, ayah saya mungkin tidak dapat setuju dengan Zhang Yu untuk membantu menyelesaikan situasi kakek. Tetapi jika kita tidak menyelesaikan situasi saat ini, kita hanya bisa menunggu dokter datang. Tetapi selama periode ini, jika kakek mengalami pendarahan otak, apa yang bisa dia lakukan, bahkan jika dia punya waktu untuk menyelamatkan dan memulihkan diri, dia mungkin akan lumpuh di tempat tidur. Selama Wei Xiaozhen memikirkan lelaki tua yang bijaksana dan akrab itu dalam benaknya, dia mungkin menjadi pasien yang tidak mengerti apa-apa, dan bahkan makan dan pergi ke toilet untuk dirawat oleh orang lain agar tetap hidup, dan hatinya sangat buruk, karena ini bukanlah dirinya sendiri. Hasil yang diinginkan, saya yakin kakek tidak akan menginginkan situasi ini. Memikirkan hal ini, Wei Xiaozhen menggertakkan giginya, dan berkata, Zhang Yu, kakekku akan merawatmu. Melihat persetujuan Wei Xiaozhen, Zhang Yu mengangguk, dan tidak berkata omong kosong lagi. Dia mengambil jarum suntik dan siap untuk memulai. Wu Yi tiba-tiba berkata, Zhang Yu, aku punya korek api. Perlu mendisinfeksi jarum suntik terlebih dahulu. Zhang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Korek api tidak bisa membunuh racun. Jika Anda memiliki alkohol medis, Anda dapat menggunakannya. Kondisi lingkungan terbatas, ini hanya dapat terjadi sekarang. Setelah itu, saya mulai melakukan perawatan tingkat lanjut untuk diri saya sendiri, siap. Tepat sebelum Zhang Yu, sebenarnya, dia mengklik banyak keterampilan pengobatan Tiongkok dalam satu tarikan napas, termasuk keterampilan pengobatan Tiongkok yang berantakan seperti penyakit dalam, pembedahan, telinga dan hidung, akupuntur, qigong, pijat, del. Zhang Yu hampir mengklik sekali, dan menghabiskan banyak poin semuanya tingkat lanjut. Sekarang Zhang Yu, kekokohan pengobatan Tiongkok, tidak terlalu banyak seperti fosil hidup humanoid. Setelah Zhang Yu memperoleh banyak keterampilan TCM, pikirannya segera dipenuhi dengan sejumlah besar pengetahuan teoritis TCM dan praktik pengobatan. Jika Zhang Yu tidak memiliki otak super, dia hanya ingin mendapatkan petunjuk dari sejumlah besar pengetahuan ini, karena takut akan menghabiskan banyak waktu. Zhang Yu telah mengintegrasikan secara komprehensif pengetahuan teoritis pengobatan Tiongkok dalam benaknya, terutama pengetahuan relevan yang dapat menyembuhkan penyakit dengan dua tangan kosong. Zhang Yu tahu bahwa dalam kasus Wei Lao ini, mengandalkan pengobatan barat, itu jelas bukan pertunjukan. Karena hal-hal seperti pengobatan barat harus dipadankan dengan sejumlah besar peralatan medis, dan obat-obatan profesional, untuk mencapai efek pengobatan. Tetapi saat ini, dalam situasi ini, saya tidak memiliki tangan kosong, dan tidak peduli seberapa tinggi tingkat pengobatan barat, itu tidak berguna karena pengobatan medis tidak dapat menyelesaikan masalah sebenarnya sekarang, dan masalah saat ini adalah bagaimana mengobati penyakit. Dibandingkan dengan pucatnya pengobatan barat, pada saat ini, pengobatan Tiongkok menjadi istimewa. Pengobatan tradisional Tiongkok memiliki banyak perawatan yang telah diwariskan selama berabad-abad. Akupuntur adalah salah satunya, meskipun tidak bergantung pada obat-obatan sederhana. Hanya saja pengobatan Tiongkok sama ketat dan sistematisnya dengan pengobatan barat. Oleh karena itu, pengobatan tradisional Tiongkok belum dapat memperoleh penegasan dan dukungan dari beberapa yang disebut sekolah teoritis di sebagian besar negara barat dan Tiongkok. Namun, situasi yang sebenarnya tidak sedekat itu dengan kesulitan pengobatan Tiongkok.
Karena di dunia, pengobatan barat tidak dapat menyembuhkan penyakit yang sulit disembuhkan, tetapi di sisi pengobatan Tiongkok telah mencapai penyembuhan yang sangat baik. Inilah sebabnya, meskipun pengobatan barat selalu menolak pengobatan tradisional Tiongkok, pengobatan tradisional Tiongkok masih berdiri dalam sistem medis dunia dan menempati tempatnya sendiri. Zhang Yu sebenarnya tidak tahu apa itu pengobatan Tiongkok. Sebelum pergi ke rumah sakit untuk berobat, kebanyakan dari mereka mencari pengobatan barat, dan pengobatan barat adalah pengobatan utama. Terus terang saja, pengobatan Tiongkok semacam ini sebenarnya jarang disentuh. Sebagian besar istilah pengobatan Tiongkok tradisional yang didengar oleh Zhang Yu masih samar-samar, dan mereka tidak mengerti. Mengenai kualitas pengobatan Tiongkok tradisional, pikiran Zhang Yu tidak selalu memiliki standar yang pasti, tetapi ia merasa bahwa apa yang telah diwariskan selama ribuan tahun sangat disayangkan, dan tidak lebih. Namun, hanya karena Zhang Yu memiliki kondisi yang terbatas, tidak ada cara lain selain memilih rencana pengobatan untuk menghubungi pengobatan Tiongkok. Ketika Zhang Yu mempelajari banyak pengobatan TCM, ia menyadari bahwa TCM sangat mendalam. Setelah kata benda dalam kabut di awan dapat dengan mudah dipahami, dasar teori TCM sekali lagi ditentukan, yang juga sangat kuat. Status quo pengobatan tradisional Tiongkok hanya dibatasi oleh cara kata-kata diungkapkan di masa lalu. Baru kemudian muncul kesalahpahaman bahwa teorinya tidak kuat. Padahal, itu memang subjek yang hebat. Ketika Zhang Yu menganalisis kondisi Wei Zongyuan melalui TCM, ia menemukan bahwa memang ada metode yang sangat cocok dalam sejumlah besar program pengobatan dan aplikasi praktis. Itu adalah metode komprehensif yang memerlukan kombinasi terapi Qigong, akupresur, dan terapi pertumpahan darah. Ketika Zhang Yu menemukan bahwa Qigong juga dapat menyembuhkan penyakit, ia masih sedikit tercengang, karena kata Qigong, sejujurnya, reputasinya tidak begitu baik sekarang. Penyebutan Qigong membuat orang merasa seperti ahli pembohong. Terlepas dari bumi masa lalu atau dunia yang berbeda di masa lalu, pada kenyataannya, mereka telah melalui banyak penipu besar yang terkenal di seluruh dunia. Justru karena penipu besar ini membuat masalah, Qigong, sistem pengobatan Tiongkok yang sangat ketat, telah menjadi identik dengan penipu. Inilah sebabnya, ketika Zhang Yu benar-benar mempelajari kombinasi pijat akupuntur dan terapi Qigong pengobatan Tiongkok yang sebenarnya, ia mengetahui bahwa benar-benar ada obat untuk Qigong di dunia, dan legenda Qigong sejati yang misterius memang ada, tetapi itu hanya hilang. Setelah memahami semua ini, Zhang Yu menghadapi pertanyaan baru. Perawatan Qigong, tentu saja, pertama-tama adalah untuk memiliki nirwana itu. Karena saya ingin menggunakan terapi Qigong, tidak ada gunanya tanpa jenis Qi sejati yang dapat menembus tubuh seperti tidak ada apa-apa. Tetapi asal-usul Qi tidak sederhana. Untuk mendapatkan Qi, dibutuhkan latihan bertahun-tahun untuk mendapatkan sedikit. Dan pada saat yang sama, jika Anda ingin mencapai tingkat yang lebih tinggi, maka energi dan waktu yang dibutuhkan bukanlah jumlah yang sedikit. Zhang Yu tahu bahwa untuk mengobati Wei Zongyuan, Qi adalah satu-satunya hal yang ia butuhkan saat ini. Oleh karena itu, jika Anda ingin mendapatkan Qi dan ingin menunggu, maka Anda hanya dapat melihat di perpustakaan keterampilan untuk melihat apakah Anda dapat menemukan sesuatu seperti Qigong. Setelah pencarian yang cermat, Zhang Yu terkejut menemukan bahwa benar-benar ada keterampilan ajaib seperti itu di perpustakaan keterampilan, tetapi memang dibagi menjadi tingkat pertama hingga tingkat ke-10. Ketika Zhang Yu ingin langsung mengklik Qi tingkat ke-10, ia menemukan bahwa ada syaratnya. Ia harus mempelajari Qi tingkat ke-9 sebelum ia dapat mempelajari Qi tingkat ke-10. Baru pada saat itulah Zhang Yu bereaksi, dan dengan analogi, bukankah ia ingin mempelajari Qi tingkat kedua, maka ia harus terlebih dahulu belajar dari Qi tingkat pertama. Tidak mungkin, Zhang Yu hanya dapat mempelajari Qi kelas 1. Tentu saja, poin pembelajaran Qigong kelas 1 tidak lebih rendah dari keterampilan yang baik. Ketika Zhang Yu meningkatkan Qi tingkat pertama ke tingkat dewa, ia segera merasakan sedikit gas misterius di tubuhnya. Dan gas ini terus-menerus berenang di tubuhnya, dan mengandalkan gas ini untuk berjalan, ia juga merasakan tren pembuluh darah tubuh dalam pengobatan Tiongkok. Zhang Yu mencoba mengendalikan Zen Qi. Meskipun dapat dilakukan, jumlah total Zen Qi tidak banyak. Dilihat dari rencana perawatan Qigongnya saat ini, jumlah totalnya masih belum mencukupi. Meskipun hampir tidak cukup untuk mengobati beberapa penyakit umum, sekarang sedikit lebih buruk untuk mengobati penyakit otak yang serius ini.
Zhang Yu yakin bahwa kemarahan tingkat pertama pasti sudah berakhir. Diikuti dengan mengklik ki tingkat kedua, tentu saja, ketika ki tingkat kedua ditingkatkan, poin keterampilan yang dibutuhkan telah meningkat sesuai dengan itu. Setelah Zhang Yu meningkatkan Qigong tingkat kedua ke tingkat *****, jika tidak ada napas di dalam tubuh, tiba-tiba menjadi lebih kuat dan terasa sedikit lebih kuat. Dilihat dari sudut pandang profesional Zhang Yu, tampaknya itu tidak cukup. Tidak mungkin, Zhang Yu hanya bisa terus meningkatkan. Dia menegangkan kulit kepalanya dan meningkatkan Qigong tingkat ketiga, tetapi jawaban akhirnya mengecewakan. Zhang Yu merasa sedikit gelisah saat itu, karena setelah peningkatan ki tingkat ketiga selesai, poin Zhang Yu yang tersisa sudah rendah. Menurut poin yang digunakan dalam peningkatan ki tingkat ketiga, ki tingkat keempat hanyalah keterampilan yang tidak dapat diselesaikan oleh poin-poin ini di tangannya. Tetapi sekarang setelah informasi internal Qigong yang diperolehnya, mustahil untuk menyelesaikan seluruh rencana perawatan, yang membuat Zhang Yu sangat khawatir. Tetapi Zhang Yu juga tahu bahwa waktunya mendesak dan tidak ada lagi waktu untuk dirinya sendiri. Saya hanya bisa menggigit peluru dan mempelajari keterampilan Qigong tingkat keempat dengan poin yang tersisa. Pada akhirnya, hampir sama dengan yang diprediksi Zhang Yu, dan dia tidak bisa belajar sama sekali. Di puncak Qigong tingkat 4, saya hanya mempelajari tingkat lanjut pada akhirnya. Setelah peningkatan Zhang Yu selesai, saya merasakan kekuatan urat Qi ini di tubuh saya, dikombinasikan dengan rencana perawatan saya saat ini, dan akhirnya melepaskan hati saya. Tampaknya urat Qi ini hampir tidak dapat mengatasi situasi saat ini, tentu saja hanya cukup-cukup. Zhang Yu merasa lega, karena persyaratan perawatan pertama akhirnya terpenuhi. Persyaratan perawatan kedua sebenarnya sedikit lebih menuntut. Menurut akal sehat, jenis terapi pertumpahan darah ini harus menyentuh bagian tubuh manusia yang tidak dapat dilihat dengan mata. Jika Zhang Yu ada di rumah sakit saat ini, dikombinasikan dengan lensa yang dapat menembus bagian dalam tubuh manusia, terapi pertumpahan darah ini secara alami dapat digunakan dengan lancar. Tetapi masalahnya sekarang adalah Anda tidak berada di rumah sakit. Tentu saja, jika Anda berada di rumah sakit, Anda tidak perlu melakukannya sendiri. Masalahnya adalah jika Anda menggunakan terapi pertumpahan darah semacam ini, Anda hanya dapat menilai dengan perasaan. Di antara persyaratan terapi pertumpahan darah pengobatan Tiongkok semacam ini, terdapat syarat yang berat yaitu diperlukannya dokter tua yang menilai titik akupuntur tubuh manusia dengan sangat akurat agar dapat menjalankan rencana perawatan ini. Karena terdapat sedikit perbedaan dalam struktur tubuh setiap orang, terapi pertumpahan darah ini memiliki risiko tertentu. Sebelum perawatan, persetujuan dari keluarga pasien harus diminta. Jika tidak, perawatan tidak dapat dilakukan, bahkan jika dokter hewan yang berpengalaman tidak dapat melakukannya menurut situasi umum. Jika Zhang Yu memiliki berbagai lensa penglihatan internal, ia dapat dengan aman menggunakan terapi ini melalui pengamatan sebelumnya dan proses perawatan terampilnya saat ini. Tetapi karena saya tidak memiliki lensa, kesulitannya sangat dilebih-lebihkan, jadi tentu saja saya tidak dapat menggunakan keterampilan sihir anti-level ini. Ketika Zhang Yu merasa lebih khawatir, ia tiba-tiba memikirkan kamera ajaib 360 derajatnya. Jika kameranya dapat memenuhi persyaratannya sendiri, maka persyaratan untuk lensa tampilan internal tidak dapat dicapai. Memikirkan hal ini, Zhang Yu mengendalikan kamera dan memasuki lubang hidung Wei Zongyuan. Zhang Yu, yang masih sedikit khawatir, takut bahwa kamera itu hanya transparan secara visual, tetapi sebenarnya itu adalah bola besi besar yang tidak dapat memasuki lubang hidung Wei Zongyuan. Namun situasi terakhir adalah bahwa kamera benar-benar menembus lubang hidung Wei Zongyuan dengan lancar, dan tidak terhalang. Bahkan melalui tubuh, kecerahannya sangat bagus, kondisi tubuh Wei Zongyuan dapat dikatakan jernih. Ada kejutan yang tak terduga ini, tetapi Zhang Yu sangat senang. Zhang Yu segera mengendalikan kamera, memasuki otak Wei Zongyuan, dan dengan hati-hati mengamati kejadian pembuluh darah otak. Pada akhirnya, Zhang Yu berada di dekat sumsum batang otak Wei Zongyuan, dan menemukan trombus yang mengalami infak. Ini membuat Zhang Yu lega. Setelah pengamatan yang cermat, kondisi trombus Wei Zongyuan adalah keadaan trombus yang benar-benar tersumbat yang paling menyusahkan. Infarknya sangat parah, tetapi tidak ada ruang di tengahnya. Darah yang mengalir melalui otak sama sekali tidak dapat diakses dan sebagian besar darah diproduksi. Penumbra iskemik. Zhang Yu memastikan kondisi Wei Zongyuan, dan dia juga mengetahui tingkat keparahan kondisi Wei Zongyuan.
Dapat dikatakan bahwa hanya ada satu orang di dunia yang dapat menolongnya. Mengubah orang lain tidak akan pernah bisa melakukan ini. Zhang Yu memiliki banyak kepercayaan diri dalam pengobatan, tetapi dia tidak dapat memberikan jaminan 100% kepada keluarganya. Tubuh manusia adalah hal yang sangat rapuh. Jika Anda menepuk dada sendiri untuk memastikan bahwa Anda pasti dapat menyembuhkannya, jika terjadi risiko, Anda adalah orang yang tidak beruntung. Awalnya sesuai dengan prinsip hidup Zhang Yu, dalam hal ini, jika Anda memaksakan diri, Anda sedang mencari masalah. Praktik ilegal, tetapi dosa besar. Namun, situasi Wei Zongyuan saat ini, jika dia tidak menembak, dalam hal posisi ini dan situasi infak, sudah diambang pendarahan otak. Wei Zongyuan dilarikan ke rumah sakit saat ini, dan dia diselamatkan dengan supositoria, yang kemungkinan besar akan menjadi idiot. Menjadi idiot, jawaban ini membuat Zhang Yu sangat sedih. Ini terlalu kejam untuk orang tua bijak yang menghargai pekerjaannya ini. Zhang Yu juga mempertimbangkannya secara menyeluruh sebelum ia mengajukan rencana pengobatannya sendiri kepada Wei Xiaozhen. Tentu saja, ia hanya mengatakan yang sebenarnya. Ia berusaha sebaik mungkin untuk mendengarkan takdirnya. Jika Wei Xiaozhen setuju, Wei Zongyuanlah yang tidak beruntung dan tidak heran ia demikian. Namun pada akhirnya, semuanya baik-baik saja. Zhang Yu yang mengira Wei Xiaozhen tidak akan setuju, justru mendapat jawaban yang bertolak belakang. Sebagai seorang gadis kecil, Zhang Yu juga tahu bahwa Wei Xiaozhen berada di bawah banyak tekanan dalam masalah ini. Tentu saja, pilihan yang tepat juga telah diambilnya. Mungkin bagi Wei Zongyuan, memiliki cucu perempuan seperti itu juga merupakan keberuntungan. Karena di dunia ini, satu-satunya orang yang dapat memulihkan Wei Zongyuan adalah ahli pengobatan Tiongkok Qigong yang telah kehilangan jurusnya. Zhang Yu telah sepenuhnya siap. Ia berjongkok di samping Wei Zongyuan, membuka kancing bajunya, lalu menggerakkan tubuhnya ke samping. Dilanjutkan dengan meletakkan salah satu telapak tangannya pada posisi infak trombus Wei Zongyuan. Rencana pengobatan Zhang Yu hanya dapat dicapai dengan pijatan Qigong pada beberapa titik. Zhang Yu mengangkat pakaian Wei Zongyuan, dan melakukan pijatan teratur di beberapa posisi kunci di punggungnya. Sambil memijat, dia menyalurkan seutas ki sejati di tubuhnya ke tubuh Wei Zongyuan melalui jari-jarinya, bersama dengan dirinya sendiri arah meridian yang dikenalnya, berbalas, terus-menerus memperbaiki keadaan pembuluh darah Wei Zongyuan untuk membubarkan tekanan darah yang ada dalam darah dan mempersiapkan pekerjaan terakhir. Dan Zhang Yu menekan telapak tangan Wei Zongyuan yang mengalami infak cerebral. Pada saat ini, dia juga terus-menerus menghembuskan napas, memperbaiki lokasi infak, meningkatkan ketahanan tekanan pembuluh darah, dan mencairkan trombus. Orang-orang di sekitar sangat tenang, dan hanya bisa menyaksikan Zhang Yu berulang kali menekan Wei Zongyuan, yang telah kehilangan kesadaran. Ekspresi Zhang Yu sangat tenang, dan dia tidak dapat melihat pentingnya hal ini atau efek apa yang mungkin terjadi. Karena semua yang dilakukan Zhang Yu sekarang bukan lagi sesuatu yang dapat dia pahami. Zhang Yu tidak berekspresi, dan terus melakukan perawatan ki sesuai dengan metode perawatannya sendiri. Tetapi seiring berjalannya waktu, Zhang Yu menemukan bahwa jumlah total ki-nya juga sedikit berkurang, dan dia juga mulai dari awal. Mengambilnya dengan santai, itu secara bertahap menjadi cemberut, dan sedikit keringat mulai muncul di wajah. Akhirnya, itu tumbuh semakin banyak, dan kemudian turun di sepanjang pipi. Melihat ini, Wei Xiaozhen buru-buru mengeluarkan sapu tangan dan mulai membantu Zhang Yu menyeka keringatnya. Zhang Yu tersenyum pada Wei Xiaozhen, tetapi tidak mengatakan apa-apa, dan melanjutkan perawatan. Waktu berlalu beberapa saat kemudian, ketika Zhang Yu merasa bahwa persiapan terakhirnya sebelum pertumpahan darah hampir selesai. Tiba-tiba, Wei Zongyuan membalikkan badan, lehernya terangkat, satu tangan mengambil jarum panjang, dan mengulurkannya ke telinga Wei Zongyuan. Kemudian dia mengangkat telapak tangan tempat trombus terus-menerus dirawat dengan ki sejati, dan menepuk posisi trombus dengan kuat. Pada saat yang sama, ki terbesar dimasukkan untuk memengaruhi posisi trombus. Dan jarum yang menonjol dalam ke telinga Wei Zongyuan, menariknya beberapa kali ke arah posisi yang benar. Semburan darah menyembur keluar dari telinga Wei Zongyuan, dan cipratannya terlihat menakutkan. Orang-orang di sekitarnya takut setengah mati. Saat itu, Anda harus tahu bahwa darah yang mengalir keluar dari telinga Wei Zongyuan tidak sedikit, tetapi potongan besar. Volume darah dapat dikatakan sangat menakjubkan.
Banyak orang yang takut darah berteriak ngeri, buru-buru berbalik, dan tidak berani menonton pemandangan itu. Bahkan orang-orang yang menahan pertumpahan darah menjadi pucat dan menggigil. Wei Xiaozhen bahkan lebih ketakutan saat ini, aku tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimanapun, darah ini adalah darah di telinga kakeknya. Begitu banyak orang meludahkannya tiba-tiba. Apakah ada yang masih mati? Ketika orang banyak tidak tahu harus berbuat apa, jarum Zhang Yu tertusuk beberapa kali lagi, dan dia membanting, tamparan, dengan tangannya, semprotan darah yang lebih besar disemprotkan keluar, memercik kemana-mana keduanya. Tetapi yang tidak ditemukan banyak orang adalah bahwa sumbat merah tua atau bahkan menghitam telah jatuh ke tanah. Tentu saja, jika Anda tidak mengamatinya dengan cermat, Anda tidak memperhatikan gumpalan darah sekecil itu, yang menyebabkan Wei Zongyuan menjadi orang bodoh, pelakunya.